Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Kusnitasari, jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Dosen pembimbing lapangan Bapak Nuwardi, MED. Di sini saya akan menseminarkan laporan kuliah kerja nyata DR UIN Suskaryo tahun 2021 yang berada di Desa Sukaraja, Kabupaten Kuantan Sengingi. Tahun 2021, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasimrio kembali mengadakan kegiatan rutin setiap tahunnya, yaitu kuliah kerja nyata KKN atau Kukerta. Tujuan dari LPPM yaitu mengembangkan lembaga pengabdian pada masyarakat sebagai pusat pendidikan dan pelatihan dalam pengamalan Imtek bagi kesejahteraan masyarakat. Salah satu kegiatan dari LPPM yaitu pengabdian mahasiswa kepada masyarakat, yaitu mengikuti program kuliah kerja nyata. Kuliah kerja nyata merupakan salah satu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah-tengah masyarakat di luar kampus dan secara langsung mengidentifikasi serta menangani masalah-masalah pembangunan yang dihadapi. Namun, di tengah pandemi COVID-19 ini, kegiatan KKN tidak dibenarkan aktivitas di luar rumah, sehingga KKN ini hanya dapat dilakukan secara online atau hanya berada di lingkungan sekitar atau terdekat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Secara teknis, pelaksanaan KKN dimaksud dapat diselenggarakan dengan pola sebagai berikut, yaitu kuliah kerja nyata dari rumah KKN DR dan kuliah kerja nyata kerja sosial KKN KS. Konteks KKN tahun 2021 ini mengabdi dari rumah yang bersifat online, yaitu tentang berbagi informasi melalui media sosial untuk menghadapi pandemi dan new normal. Selain itu juga dapat melakukan penyuluhan dengan cara menghadapi pandemi COVID-19. Dengan demikian, para mahasiswa fokus mengabdi dari rumah dengan produk akhir seperti artikel, berita, buku, konten kreatif, video singkat, dan kegiatan sosial sesuai keilmuan prodi. KKN DR yang saya lakukan memiliki 5 bidang kegiatan. Yang pertama yaitu relasi agama dan kesehatan, yang kedua yaitu moderasi beragama, yang ketiga yaitu kepedulian COVID, yang keempat yaitu pendidikan dan dakwah keagamaan, yang kelima yaitu kegiatan sosial terkait prodi. Produk akhir yang dihasilkan yang pertama yaitu kegiatan pembuatan konten kreatif relasasi agama dan kesehatan yang saya beri tema manfaat gerakan-gerakan sholat bagi kesehatan. Sholat bukan hanya mendapatkan pahala saja, tetapi sholat juga mendapatkan manfaat dari gerakan-gerakan sholat untuk kesehatan, baik dari takbir hingga salam memiliki manfaat yang luar biasa bagi kesehatan. Yang kedua yaitu kegiatan membuat konten tentang moderasi beragama yang saya beri tema tentang toleransi. Banyak kasus di Indonesia yang terjadi akibat perbedaan yang tidak dapat diselesaikan dengan baik dan berujung konflik, terutama yaitu mengatasnamakan agama. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal seperti kurangnya toleransi, hilangnya kerukunan, dan adanya fanatik dan radikalisme. Yang ketiga yaitu kegiatan lapangan tentang kegiatan sosial kepedulian COVID-19 pada masyarakat. Dampak wabah COVID-19 terlihat di seluruh sektor kehidupan masyarakat. Aktivitas sosial dilarang dan ditunda sementara waktu. Melemahnya ekonomi, pelayanan transportasi dikurangi dan diatur dengan ketat, pariwisata ditutup, serta pusat pembelanjaan sepi pengunjung dan ditutup, serta banyak dampak lainnya. Kunci pencegahan meliputi pemutusan rantai penularan dengan isolasi, deteksi dini, dan melakukan proteksi dasar. Yang keempat yaitu kegiatan lapangan tentang sosial pendidikan dan dakwah keagamaan. Untuk kegiatan sosial pendidikan, saya membuka les di rumah bagi anak-anak yang selama belajar daring karena akibat pandemi COVID-19 ini dan pembatasan jarak, sekolah masih berlanjut daring. Banyak orang tua yang masih sibuk dan membagi waktunya untuk bekerja, mengurus rumah, dan membantu anaknya belajar daring. Oleh karena itu, saya
membuka les, dan bagi siapa yang ingin datang ke rumah saya bersedia untuk membantu anak-anak belajar selama masa pandemi ini. Yang kegiatan dakwah keagamaan yaitu saya mengikuti acara 1 Muharram di Balai Desa Sakomargasari tempat saya tinggal. Tujuan dari saya mengikuti acara ini adalah untuk menambah ilmu serta wawasan tentang agama dan mendalami serta menggali lebih dalam lagi tentang agama. Yang kelima yaitu kegiatan lapangan tentang kegiatan sosial dan keilmuan prodi bimbingan konseling Islam. Kegiatan sosial, saya dan tim KKN melakukan beberapa kegiatan sosial seperti melakukan kegiatan kerja bakti di lingkungan posyandu, kerja bakti di lingkungan masyarakat atau lapangan, di mana kegiatan ini termasuk kepada bentuk kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Kemudian untuk kegiatan keilmuan prodi bimbingan konseling Islam, saya melakukan sosialisasi kepada lansia di Desa Sakomargasari tentang menjaga fisik dan kesehatan lansia selama pandemi. Kegiatan sosial ini dilakukan dalam bentuk pengabdian dan sebagai wujud cinta lingkungan. Tantangan KKN DR tahun 2021 ini yang pertama yaitu melatih mahasiswa untuk menerapkan ilmu teori yang didapat dari kampus. Yang kedua yaitu melatih mahasiswa meningkatkan rasa kepedulian terhadap masyarakat terhadap new normal. Yang ketiga yaitu mengakselerasi teknologi di masa pandemi dan new normal secara baik dan bermanfaat. Yang keempat yaitu kontribusi nasional melalui aktivitas yang dilakukan di rumah. Hambatan KKN DR tahun 2021 ini yaitu pelaksanaannya dilakukan dengan kelompok, namun pelaporan secara mandiri atau individu oleh mahasiswa. Tentunya disesuaikan dengan pengetahuan dan keterampilan yang dikuasai untuk belajar memecahkan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Secara individu tentu tidak semaksimal dengan pekerja kelompok, sehingga harus memiliki waktu yang lebih banyak untuk menyelesaikan satu program kerja dan diberikan keringanan untuk membuat kelompok. Kemudian kegiatan KKN yang dilaksanakan secara daring seluruhnya mulai dari tahap observasi permasalahan di masyarakat, perencanaan, pelaksanaan, sampai tahap evaluasi. Mahasiswa tidak semuanya bertempat tinggal di perkotaan yang mudah terkoneksi internet, sehingga mahasiswa mau tidak mau harus keluar rumah di masa pandemi ini untuk mencari jaringan internet. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang seminar laporan kuliah kerja nyata di Desa Sukaraja, Kecamatan Logas Tanah Darat. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.